Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mam? Mudah-mudahan Mam semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Akhirnya setelah beberapa lama aku nggak upload video, akhirnya aku bisa upload lagi. Jadi kemarin tuh memang lagi banyak kesibukan ya di dunia nyata. Jadi makanya aku belum sempat buat upload. Nah ini baru ada kesempatan buat nge-record dan ngedit sekaligus voice over juga. Jadi mudah-mudahan video ini ada manfaat yang bisa diambil ya Mam. Nah ini aku langsung aja ya. Jadi kemarin tuh aku baru bisa atau baru sempat banget buat belanja mingguan, belanja bulanan maksudnya. Nah ini aku langsung aja cari barang-barang yang aku butuhin. Ingat ya, kalau kita belanja bulanan itu cukup cari barang-barang yang benar-benar habis atau barang-barang yang benar-benar dibutuhin. Nah aku selalu nyetok tepung-tepungan. Jadi kalau misalnya lagi pengen cemilan itu aku nggak perlu ke warung dulu atau pergi ke supermarket yang terdekat dengan rumah. Jadi tetap ada stoknya ya walaupun cuma sedikit. Jadi kalau pengen masak-masak tinggal ambil bahannya terus langsung dia diolah. Nah itu wajib banget ya, apalagi kayak aku bikin cemilannya si abang itu by request banget ya. Nah ini aku sekalian mau lihat aluminium foil ini. Jadi rencananya tuh pengen bikin makaroni skotel. Jadi cek-cek dulu ya, bandingin dulu harga di sini sama harga di yang supermarket yang di sekitar rumah. Ternyata lebih murah yang di sana. Jadi mungkin aku beli yang di sana aja. Nah ini aku mau cari apa ya namanya nih ya, wrapping gitu ya. Jadi plastik wrap ini aku mau beli. Jadi memang harus aku stok juga ya. Jadi pengennya tuh kayak mau bikin donat gitu. Jadi aku nggak perlu nutupin pakai kain lap lagi. Jadi ya udah bisa pakai plastik wrap ini aja. Sambil nemenin aku belanja bulanan, aku mau sharing lagi sama Mams dan bunda-bunda tips bagaimana cara mengatur keuangan rumah tangga ala ibu cermat. Yang pertama, hitung dulu semua pendapatan yang Mams dapatkan dalam rumah tangga. Jadi kayak aku misalnya, aku cuma dapat penghasilan utama itu cuma dari Pak Su aja. Jadi aku cuma tulis pendapatan yang dari Pak Su. Setelah Mams membuat atau menghitung semua pendapatan atau mendata pendapatan yang udah didapat, tips selanjutnya, Mams harus pisah-pisahkan atau membagi atau memisahkan kebutuhan atau pengeluaran dan serta anggarannya. Nah ini ya, ini penting banget karena aku juga sedang melakukan ini dan selalu melakukan ini. Cuman aku mungkin gak sempat berbagi atau sharing bagaimana cara aku membuat budgetingnya di bulan-bulan berikutnya. Ada sih beberapa bulan yang lalu aku bikin ya, cuman aku belakangan ini lagi gak sempat. Nah kayak aku selalu membagi itu kebutuhan, kewajiban serta pengeluaran itu aku pisah-pisahin ya. Jadi aku tahu mana ini yang benar-benar kewajiban aku yang harus aku bayarkan, mana kebutuhan yang memang harus dipenuhi, dan juga mana pengeluaran yang mungkin kalau untuk pengeluaran ini mungkin bisa diminimalisir ya. Jadi pengeluaran ini bisa sedikit diminimalisir. Jadi cukup kita penuhi aja di bagian kebutuhan aja. Yang ketiga, Mams dan bunda-bunda itu wajib menentukan mana sih keuangan yang prioritas. Nah nih kayak aku ya, aku masih ada KPR di KPR rumah. Terus juga aku wajib nyimpan atau nyisihkan uang untuk tabungannya anak-anak, itu wajib banget. Terus juga aku sama Pak Su itu lagi mencoba untuk menyimpan atau menyisihkan uang untuk hari tua kita nanti. Itu nggak tahu ya, nauzubillah min zalik, apapun yang terjadi di depannya, aku sama Pak Su tuh udah ada spare uang yang harus kita simpan gitu ya. Jadi nanti seandainya ada kejadian yang mungkin kita nggak tahu, tiba-tiba ada yang nggak kita inginkan, tapi kami udah ada spare uang, jadi nggak perlu nggak takut lagi ya. Maksudnya jangan sampai usahain tuh jangan sampai kita tuh kayak ngutang atau minjam uang ke teman, saudara ataupun siapa itu. Jadi usahakan itu tidak terjadi. Tips yang keempat yaitu membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Nah ini aku sendiri sedang bisa dibilang tuh aku lagi berjuang untuk membedakan mana sih yang kebutuhan, mana sih yang keinginan. Nah, ini kan aku lagi mau pindahan ya.
Dan di rumah yang baru ini aku nggak punya barang-barang yang kayak di sini. Kayak di sini tuh rumah yang ini tuh udah disediain kayak kasur, lemari, terus udah ada kitchen setnya, kayak gitu-gitu ya. Nah, kalau di rumah yang lama itu, di rumah yang baru itu nggak ada sama sekali. Jadi kosong, memang benar-benar kosongan. Jadi aku benar-benar harus menentukan atau benar-benar harus memilih mana sih yang benar-benar aku butuhin, mana yang cuman aku pengen. Nah, kayak di sana kan aku nggak punya lemari piring, jadi itu aku wajib nyediain atau aku wajib beli lemari piring. Nah, alhamdulillah kemarin aku udah sempet searching ya, nyari-nyari mana sih yang benar-benar aku yang maksudnya yang harganya pas dengan budgetnya aku gitu ya. Jadi makanya aku alhamdulillah kemarin aku udah sempet check out. Nanti insya Allah kalau misalnya aku ada waktu bakal aku bikinin video unboxingnya. Nah, untuk yang keinginan, nah ini yang kalau yang keinginan ini aku yakin deh pasti semua itu pasti punya keinginan. Jadi aku sendiri pun itu kayak karena kita mau pindahan ini suamiku selalu bilang yang kamu pengen nanti dulu ya gitu. Kalau yang kamu pengen nanti dulu. Tapi kalau misalnya kamu butuh barang itu baru kita beli gitu deh. Selalu Pak Sutu selalu ngingetin nanti dulu ya, yang bener-bener kita butuhin duluan, yang kita duluin gitu. Nanti kalau misalnya yang kita pengen, kamu pengen apa, kamu pengen ini, itu nanti bakal kita beli. Tapi nanti kalau misalnya ada uangnya yang lebih atau dari budget yang udah kita sediain ini ada sisa, baru deh dibeli. Tips yang terakhir, tips yang kelima, yaitu persiapkan tabungan investasi dan dana darurat. Nah, ini juga penting banget ya Mam, dari setiap pendapatan kita itu harus disisihkan untuk investasi. Nah, kayak aku mungkin menurut aku ya, KPR itu salah satu investasi yang bisa aku golongkan dalam investasi, karena memang rumah yang aku bayarin itu bakal jadi milik aku nanti ke depannya, dan insya Allah dalam beberapa tahun mungkin akan lunas. Jadi nggak pusing lagi ya mikirin KPR lagi. Nah, untuk tabungan. Nah, tadi di awal aku udah bilang ya, aku setiap bulan itu wajib nyisihkan duit atau uang atau pengeluaran itu, pendapatan itu untuk tabungan anak-anak. Tabungan anak-anak ini bisa mencakup untuk keperluan anak-anak itu ya. Terus juga sama untuk pendidikan anak-anak ke depannya. Jadi itu spare-nya aku ya. Nauzubillah min zalik, jangan sampai terjadi kalau misalnya ada kemalangan di aku. Jadi aku masih ada, anak-anakku masih bisa tetap sekolah sampai dengan selesai. Terus juga untuk dana darurat ini juga wajib banget ya disediain. Tadi aku juga udah bilang, aku selalu nyisihkan uang itu untuk dana darurat. Jadi dari berapa persen dari gaji itu pasti aku sisihkan untuk sesuatu atau hal, suasana atau situasi yang tidak kita inginkan terjadi, tapi aku udah punya spare uangnya gitu. Nah, itu tadi 5 tips ibu cermat untuk mengatur keuangan. Mudah-mudahan tips-tips tadi itu bisa dipakai ya Mams untuk di kehidupan sehari-hari atau di rumah tangganya Mams. Kalau misalnya yang sesuai dengan Mams boleh dipakai, kalau misalnya nggak sesuai nggak usah dipakai gitu ya Mams ya. Jadi mana yang bagus, pokoknya mana yang bagus itu boleh diambil, yang nggak bagus nggak usah diambil. Masih nemenin aku belanja sambil nungguin aku selesai belanja, aku mau terima kasih buat Mams sama bunda yang udah ngeklik video aku dan nonton video aku ini sampai di detik ini. Terima kasih banyak. Dukung terus channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya, serta tekan tombol lonceng biar dapat notifikasi waktu aku update video. Dan nanti kalau misalnya Mams sudah berkunjung di video aku, boleh tinggalin jejak. Nanti insya Allah kalau aku ada waktu bakal aku kunjungin balik. Jadi biar ada tetap ada silaturahmi ya, walaupun kita cuma berteman di dunia maya. Nah, alhamdulillah belanjaan aku udah selesai. Ini aku tinggal bayar aja. Jadi ini aku belanjanya itu nggak di weekend ya. Jadi memang plong banget. Sengaja belanja itu nggak waktu weekend, karena kalau udah weekend itu pasti padat.
ngantrinya juga panjang, jadi makanya ini aku hindarin yang kayak gitu ya. Jadi kebetulan tadi habis ada kegiatan di kantornya Pak Su, langsung deh aku pergi belanja bulanan. Dan ini nih totalnya lumayan banyak, karena aku kayak di supermarket yang di dekat rumah itu ada barang-barang yang nggak ada, tapi di sini ada, jadi makanya aku gercep buat beli ya. Kenapa? Karena aku tuh harus stok bahan-bahan buat cemilannya si abang. Jadi tiba-tiba si abang tuh Mai pengen ini, Mai pengen itu. Jadi aku udah ada bahan-bahannya. Jadi memang sengaja aku stokin aja. Oke mam, sekian dulu video dari aku. Ini udah hampir habis ya videonya. Kebanyakan ngomong jadi sampai lupa, sampai nggak sadar kalau videonya udah hampir habis. Terima kasih ya mam yang sudah menonton. Terima kasih juga nemenin aku belanja. Mudah-mudahan video ini ada manfaat. Tips-tips yang tadi aku bagiin bisa diterapkan di kehidupan masing-masing. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.